Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randu Satya Trisunata. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya, ujian akhir semester saya, dengan mata kuliah keterampilan membaca. Nah, di sini saya akan mereview 5 buku favorit saya, 5 buku yang telah saya baca. Yang pertama, sini ada buku Anchika. Anchika ini merupakan mahakarya dari seorang penulis bernama Pidi Baik. Nah, buku Anchika ini merupakan buku kelanjutan nih dari adanya buku Dilan, buku Milea. Di sini merupakan buku akhir dari kisah cintanya Dilan. Yang dimana kalau di buku Milea dan Dilan merupakan percintaan antara Dilan dan Milea. Nah, di buku ini secara sinopsisnya nih ya, buku ini menceritakan seorang perempuan SMA, duduk di bangku SMA, bernama Anchika, bertemu dengan atau berkenalan dengan seorang lelaki yang sudah merupakan mahasiswa di ITB, yaitu Dilan gitu. Pertemuan mereka yang berawalnya dari hal-hal menjengkelkan yang dilakukan oleh Dilan berujung menjadi hal-hal yang akan dikenang, yang tidak bisa untuk dilewatkan oleh Anchika gitu. Anchika merupakan kepribadian yang tomboy, dia orang yang sangat serius, rajin belajar. Berbeda dengan Dilan, orangnya yang tidak terlalu suka serius, suka bercanda gitu. Nah, buku ini berlatarkan di Bandung tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, yang dimana di balik ini, di dalam buku ini menceritakan tentang Dilan dan Anchika sampai dia menikah tuh. Dilan merupakan mahasiswa ITB, diceritakan di sini Dilan ikut dalam gerakan mahasiswa yaitu untuk menurunkan Soeharto, sedangkan Anchika pada tahun 98 keterima di Universitas Pajajaran. Lalu pada akhirnya dia menikah. Nah, tokoh di dalam buku ini sama dengan tokoh yang di dalam buku di buku Milea, tidak beda jauh, hanya ada beberapa penambahan tokoh. Yang pertama adanya Anchika, lalu kedua ada ibunya Anchika, yang ketiga adanya Anhar, Mang Anwar yang merupakan mamangnya si Anchika atau omnya Anchika, yang merupakan temannya Dilan juga, yang memperkenalkan Dilannya dengan si Anchika. Nah, jadi buku ini sangat menarik menurut saya untuk dibaca bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita percintaan, cerita-cerita masa remaja, kekonyolan masa remaja, kelucuan masa remaja. Di sini komplit, ada keseriusan, ada kesedihan, adanya kesenangan juga. Namun kekurangan dari buku ini menurut saya ya, buku ini berbeda dengan buku-buku sebelumnya yang dilahirkan oleh Dilan, oleh Milea. Di sini menurut saya covernya belum terlalu semenarik dulu gitu, yang dimana dulu ada gambar Dilan dan Milea sebagai di atas motor gitu, sebagai jual beli gitu, atau sebagai pandangan orang gitu untuk berminat ya. Di sini hanya digambarkan Mileanya. Untuk ceritanya sangat detail. Mungkin teman-teman juga udah sempat ya menonton filmnya. Cuman kalau di sini benar-benar diceritakan secara detail. Sampai dengan di sini kurang lebih ada 337 halaman, dicetak pada tahun 2021. Ya, buku ini pertama kali dicetak di tahun 2021 oleh penerbit Pastel Books. Oke. Berikutnya saya akan mereview buku Konspirasi Alam Semesta. Buku ini merupakan album buku, yang dimana buku ini ada cerita dan juga disisihkan oleh lagu-lagunya Fiersa Besari. Nah, buku ini merupakan buku kedua yang dilahirkan oleh Fiersa Besari. Buku ketiga, mohon maaf. Yang pertama adanya Garis Waktu, kedua ada 1111, dan ini merupakan buku ketiga, Konspirasi Alam Semesta, yang menceritakan kepribadian seorang lelaki yang bernama Juang Astrajingga, yang dimana sangat kritis. Juang itu merupakan pemuda yang sangat kritis, suka mendaki gunung. Juang merupakan pemuda yang tidak
tidak terlalu mementingkan stylish atau mementingkan badannya. Dia merupakan pemuda yang amburadul lah bisa dibilang, dengan gondrong, dengan rambut yang gondrong dan juga bewo gitu. Nah, buku ini mempertemukan antara Dylan dan juga Anna Tidae yang merupakan kekasihnya si Juang. Pertemuan pertama di dalam buku ini, di dalam buku Konspirasi Alam Semesta, Juang dipertemukan dengan Anna pada saat Juang mencari salah satu buku yang diinginkan di salah satu toko. Nah, buku ini menurut saya sangat menarik loh, karena di dalam ini menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang benar-benar tidak biasa, yang benar-benar kias gitu. Fiersa Besari sangat hebat untuk merangkai kata sampai dengan merangkai sebuah kalimat hingga melahirkan suatu cerita yang sangat menarik gitu. Sampai pada akhirnya buku ini menceritakan si Anna Tidae dan juga Juang Astragingga itu menikah, dan di sini juga ada harunya juga, di mana pada si Juang yang merupakan relawan juga, jurnalis juga, pekerjaan-pekerjaan serabutan, bermusik juga, dia akhirnya setelah menikah harus meninggal karena harus membantu relawan di salah satu daerah yang terkena bencana. Juang di situ meninggal, lalu Anna mengandung anaknya, sangat merasa sedih. Dan buku ini merupakan buku yang sangat menarik menurut saya, karena kelebihan dari buku ini adanya lirik yang tersampaikan di dalam album Konspirasi Alam Semesta dari Fiersa Besari. Buku ini juga menyimpan barcode untuk kita bisa menikmati lagunya. Nah, kelebihan dari buku ini menurut saya sangat-sangat menarik ya. Buku ini merupakan buku cetakan kedua dari Fiersa Besari. Buku ini dilahirkan pada tahun 2018. Nah, berikutnya saya juga akan mereview buku Catatan Juang. Nah, Catatan Juang ini merupakan kelanjutan dari buku Konspirasi Alam Semesta. Cuman bedanya buku ini berlatarkan di Jakarta. Kalau buku Konspirasi Alam Semesta berlatarkan di Bandung. Nah, buku ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Suar atau Kasuari, merupakan seorang perempuan yang mempunyai cita-cita untuk menjadi sutradara. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarganya, karena ayahnya sakit di kampung, ia jadi harus dipaksa untuk bekerja di luar dari yang ia inginkan. Kak Suari merupakan mahasiswi lulusan desain komunikasi visual dengan jurusan desain komunikasi visual, terpaksa harus bekerja di salah satu bank yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, menjadi seorang sales gitu. Buku ini menceritakan kisah yang sangat dramatis, yang dimana Suar harus bertaruh pada hidupnya untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga dan orang-orang sekitarnya. Suar mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Konflik yang terjadi di buku ini ketika Suar melepas pekerjaannya untuk menggapai salah satu cita-citanya untuk menjadi sutradara. Ia bersama rekan-rekannya semasa kuliah membuat salah satu film dokumenter untuk mengangkat peristiwa penggusuran salah satu bukit yang ada di daerah gitu, di daerah kampungnya Suar gitu. Film tersebut menarik perhatian banyak orang sehingga short film atau film pendek itu viral dan membuat nama Suar semakin meninggi. Nah, di balik ini ada cerita percintaan antara Suar dengan Dude. Dude merupakan sahabat lamanya Juang Astragingga, yang dimana diceritakan di dalam buku Konspirasi Alam Semesta. Nah, cerita ini merupakan buku dengan banyak kata-kata motivasi yang menjadi sebagai pedoman atau arah langkah Suar ketika Suar bingung mau kemana. Jadi Suar itu menemukan catatan buku bersampul merah penuh dengan catatan dari Juang yang hilang, dan dia menemukannya di angkot. Nah, yang menjadi salah satu keunikannya, ternyata buku catatan itu dicari oleh si Dude, yang merupakan pada akhir kisahnya itu dia ketemu dan menikah dengan si Kasuari Dude. Nah, Dude sangat kaget bahwa Suar bisa menemukan buku sahabatnya yang dimana ingin diterbitkan.
pada akhir kisah akhirnya Suar menjadi seorang sutradara yang terkenal, lalu menikah dengan Dude yang merupakan seorang pencipta kopi atau seorang yang kritis juga, yang merupakan sahabat dari almarhum Juang Astrajingga. Nah, buku ini sangat menarik menurut saya karena banyak narasi-narasi atau banyak karya-karya tulis yang memotivasi hidup kita untuk menggapai segala cita-cita kita gitu. Nah, kemudian kita beralih ke buku yang sangat legend, buku yang ketika seorang pencipta buku ditanya buku karya Pramoedya Anantatur, nggak mungkin dia nggak tahu gitu. Buku tetralogi Pulau Buru ini salah satunya adalah Anak Semua Bangsa, yang dimana Anak Semua Bangsa ini merupakan kelanjutan cerita dari Bumi Manusia, yang kalau di Bumi Manusia menceritakan Minke dan juga kekasihnya Annelies. Nah, di sini menceritakan kelanjutan kisah cinta Minke setelah ditinggal Annelies ke Belanda. Di sini menceritakan bahwasannya Annelies itu akhirnya meninggal di Belanda. Minke sangat sakit hati karena baru saja menikah dengan Annelies, tapi Annelies terpaksa karena dengan hukum yang dibuat oleh peraturan Belanda pada tahun berlatarkan 1800-an kalau nggak salah, atau sampai dengan 1910 gitu, berlatarkan tuh di daerah Jawa, ya tepatnya di Jawa gitu. Menceritakan seorang pribumi Minke yang mempunyai keinginan untuk menjatuhkan kepemimpinan Belanda dengan keahliannya dia, yaitu menulis. Nah, di sini buku ini menceritakan kepribadian Minke hingga yang membuat saya termotivasi untuk berani menulis, berani untuk mengatakan yang salah, berani untuk menyatakan yang benar gitu. Buku ini benar-benar sangat menarik ya menurut saya, karena buku ini juga salah satu kelebihannya sudah langka, kita sudah sangat sulit mencari di mana-mana gitu, karena buku ini benar-benar buku yang legend, buku yang pasti semua orang ingin membacanya dan ingin memilikinya. Buku ini sangat bagus. Pramoedya Anantatur nggak pernah salah membuat sebuah karya. Ini salah satunya di antara tetralogi Pulau Buru, yang yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan juga Jejak Langkah. Nah, yang terakhir saya ingin mereview buku kekinian. Ini merupakan buku Sadar Paling Dalam, yaitu karya Fajar Sulaiman, karya salah satu penulis yang sedang hit dengan puisi-puisinya, dengan sajak-sajaknya dia yang sangat mengikat hati, mengikat para kaum milenial untuk bagaimana caranya nih meningkatkan motivasi untuk membaca. Nah, buku ini menceritakan tentang perjalanan untuk mengikhlaskan atau sabar paling dalam tentang kehilangan dan merelakan. Nah, buku ini dicetak pada tahun 2022. Nah, buku ini dicetak pada tahun 2022 di Bandung oleh penerbit Media Kita di Jagakarsa. Nah, kelebihan dari buku ini saya sangat suka karena di sini tidak hanya berisi tentang puisi-puisi, di sini dilengkapi juga dengan foto-foto potret hasil dari Fajar Sulaiman. Lalu juga ada kata-katanya, ada kata-kata bijaknya itu loh, puisi-puisi yang sangat mengantarkan hati kita ketika kita sedang sedih gitu. Buku ini sangat menarik untuk menemani kejenuhan teman-teman atau menemani kekosongan waktu teman-teman gitu, untuk meningkatkan minat membaca dan menulis. Nah, kelebihan di buku ini juga ketika saya membeli, saya mendapatkan kalender. Saya beli di tahun 2022. Saya mendapatkan kalender dari buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman. Nah, buku ini menurut saya sangat menarik nih buat teman-teman yang mempunyai motivasi untuk membuat tulisan-tulisan yang sangat indah gitu. Ya, mungkin sekian ya review dari kelima buku ini dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.